Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jamaah salat isya yang dimuliakan oleh Allah, serial Jannatul Firdaus pada malam hari ini seputar orang-orang beriman yang terakhir kali keluar dari neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memasukkan baik orang kafir dan orang beriman ke neraka sampai batas waktu tertentu, hingga Allah berfirman kepada para malaikat, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Wahai para malaikat, keluarkan penghuni neraka yang di dalam hatinya ada setitik iman. Satu persatu orang-orang yang punya iman dikeluarkan dari neraka. Dari mana malaikat tahu bahwa dia memiliki setitik iman? Simahum fi wujuhi min athari sujud. Anggota tubuh yang menempel ketika sujud adalah anggota tubuh yang tidak tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Jadi kalau ada orang muslim masuk neraka, betul tubuhnya terbakar, tapi wajah, kedua telapak tangan termasuk lutut, maka dilindungi dari api neraka. Dari situlah malaikat tahu bahwa orang-orang seperti ini harus dikeluarkan. Sampai akhirnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosanya paling besar, pahalanya paling sedikit, akhirnya terakhir kali keluar dari neraka. Begitu keluar, orang ini akhirnya disambut di Ma'ul Hayat. Sudah kita terangkan kemarin, telaga khusus untuk mandi orang-orang yang baru saja keluar dari neraka. Orang ini mandi, tubuhnya utuh kembali. Maka permintaan pertama yang dia minta kepada Allah, ya Allah, palingkan aku sehingga aku tidak melihat neraka lagi. Akhirnya Allah pun kabulkan. Tiba-tiba dia melihat dari jauh ada pohon rindang, di bawahnya gemericik air. Orang ini pun meminta kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon itu. Aku ingin merasakan rindangnya pohon itu. Allah pun kabulkan dengan syarat dia tidak meminta apapun setelah itu. Sampai akhirnya orang ini sudah berada di bawah pohon ini dalam keadaan bersenang-senang. Tiba-tiba dia melihat pohon dari jauh lebih rindang, airnya lebih besar. Orang ini meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin berpindah ke pohon kedua. Allah berfirman, ma'agdaraka ya ibna Adam, kamu sudah ingkar janji wahai anak Adam. Enggak ya Allah, ini permintaan terakhir. Akhirnya Allah kabulkan, dia pun sudah berada di pohon kedua. Tiba-tiba dia melihat pohon ketiga. Lagi-lagi dia meminta. Lagi-lagi Allah berfirman, ma'agdaraka ya ibna Adam, sudah berapa kali kamu ingkar janji? Enggak ya Allah, ini permintaan terakhir. Akhirnya dia sudah bersenang-senang di bawah pohon ketiga. Tiba-tiba dari jauh dia melihat indahnya Jannatul Firdaus. Maka orang ini memohon kepada Allah, tidak perlu engkau masukkan ya Allah, cukup di depan pintunya. Ini kalimat blunder, sering bapak-bapak tidak sengaja sebagai bahan candaan, tidak masuk surga, yang penting diemper-emper lumayan. Berarti orang ini termasuk orang yang babak belur terlebih dahulu di neraka. Allah lagi-lagi berfirman, ma'agdaraka ya ibna Adam, sudah berapa kali ingkar janji? Akhirnya Allah kabulkan. Rupanya begitu berada di depan pintu surga, dia mendengar orang-orang bahagia yang ada di dalam. Maka dia memohon kepada Allah, izinkan aku masuk ke dalamnya.
Karena sudah beberapa kali dia ingkar janji, Allah pun kemudian memberi syarat, walakin tamanna, silahkan masuk, syaratnya silahkan ngalamun indahnya surga yang akan kamu tempati. Akhirnya dia lamunkan indahnya surga. Sudah ya Allah, kata Allah, belum, pasti masih ada yang lebih indah, silahkan ngalamun lagi. Sudah ya Allah, belum, sampai dia kelelahan untuk ngalamun. Kemudian akhirnya dia dipersilahkan masuk. Tiba-tiba dia kaget karena yang dia lihat 10 kali lipat lebih indah daripada yang dia lamunkan. Orang ini dalam keadaan bingung dan bahagia luar biasa, berkata kepada Allah, ay Rabbi la tastahzi'u bi, ya Allah jangan ejek aku, amalku paling sedikit, dosaku paling besar, kenapa engkau memberikan balasan seindah ini? Mendengar orang ini bingung tapi bahagia, Allahu yadhak, Allah tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan ini tertawa. Abdullah bin Mas'ud yang duduk paling depan juga tertawa, membayangkan betapa bingungnya orang ini, tapi diliputi dengan rasa bahagia. Karena orang ini mendapatkan surga untuk dia sendiri, arduhas samawati wal ar, seluas langit dan bumi. Padahal dia orang yang paling banyak dosanya dan paling sedikit pahalanya. Inilah kisah yang ada di kitab Sahih Muslim, di Kitabul Iman, tentang orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Baik, serial surga masih banyak, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan kultum subuh yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.